Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Muhammad Firdaus dengan NIT 240231145. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal yang ini. Nah, itu adalah soal dari matkul kinematika dan dinamika teknik. Mari kita bahas satu-satu. Nah, sekarang kita akan bahas soal nomor 1. Di sini kita melihat ada sebuah lempeng. Nah, lempeng dalam gambar di samping mempunyai kecepatan sudutnya yaitu 120 putaran per menit dan percepatannya yaitu 132 radian per detik. Nah, untuk ukuran jarak 0 OB yaitu 38,1 mm dan OC 25,4 mm. Nah, perintahnya yaitu buatlah gambar dengan ukuran penuh untuk lempeng dan tunjukkan vektor-vektor pada titik B dan C dengan menggunakan skala berikut, yaitu 1 mm sama dengan 0,0120 meter per detik dan percepatannya 1 mm sama dengan 0,0240 meter per detik. Tentukan secara grafis kecepatan C per B sama percepatan B, percepatan C dan percepatan C per B. Nah, selanjutnya kita akan mencari kecepatan C per B. Nah, di sini kita melihat kecepatan sudutnya yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, jadinya kita tentuin yang B dulu. Kita bikin garis karena ini arah berlawanan jarum jam, jadinya kita bikin garis ke kiri. Di sini kita mendapat VB-nya. Nah, selanjutnya kita mencari kecepatan C-nya. Nah, untuk kecepatan C-nya karena seperti tadi karena ini berlawanan, jadinya di sini C-nya ke bawah. Ke bawah itu VC. Jadi kita tarik dia ke bawah. Nah, karena disuruh buatlah gambar, jadi kita akan menggambarnya. Pertama, VB-nya arah ke kiri. Nah, selanjutnya kita ikutin arah ke C yaitu ke bawah. Nah, setelah itu kita sambungin aja. Nah, ini jadilah gambar dari FCB. FVCB. Nah, untuk yang A kita sudah menemukannya. Nah, selanjutnya kita akan mencari dari percepatan B. Nah, untuk percepatan B karena di sini ada sudut percepatan yaitu berlawanan dengan yang kecepatan sudut, jadinya yang tadinya VB-nya ke kiri, nah kita akan berlawanan yaitu ke kanan. Selanjutnya sebelum itu kita ini rumusnya yaitu rumus percepatan yaitu A sama dengan kali A tangensial. Nah, untuk yang tangensialnya itu pastinya di
sudut titik tengah ini. Nah, jadinya kita tarik garis. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan ini garis AB. Garis AB-nya kita dari tengah sini. Untuk AB-nya kita sudah menemukannya. Sekarang kita akan mencari kecepatan dari AC. Nah, untuk AC sendiri yang tadi kita menemukan VC-nya ke bawah, nah kita berlawanan lagi sekarang ke atas. Sama seperti tadi di sudut, jadi kita bikin garis. Nah, untuk AC-nya di sini. Nah, untuk yang soal terakhir kita akan menentukan ACB-nya, yaitu dengan menggambar. Nah, kita akan gambar sesuai dengan di sini, yaitu dengan AC-nya mengarah ke atas, jadi kita bikin garis ke atas. Dan AB-nya ke bawah. Terus kita sambungin. Nah, jadilah ketemulah AC per B. Nah, cukup sekian. Nah, soal selanjutnya yaitu soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 yaitu carilah titik pusat kecepatan sesaat pada batang di bawah ini dengan ketentuan panjang batang 2 adalah 30 cm. Nah, di sini saya sudah mengerjakannya dan saya akan menjelaskannya. Nah, jadi sebelum kita menentukan jumlah batangnya. Nah, untuk jumlah batangnya yaitu ada 1 dan 2, 3 dan 4. Nah, jadi jumlah batangnya yaitu 4 dan kita masuki rumusnya untuk mencari titik pusat, yaitu rumusnya itu N kali 1 bagi 2. N itu jumlah batangnya yaitu 4. Jadi kita masukin nilai 4 dan hasilnya 6. Jadi titik pusat yang kita harus cari itu ada 6. Nah, yaitu 1,2, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4 dan 3,4. Nah, di sini saya sudah mencarinya, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk jawaban nomor 2 cukup sekian, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut nomor 3. Untuk nomor 3 yaitu soalnya untuk suatu mekanisme pemikul Scotch dalam gambar di bawah ini, jika diketahui R sama dengan 250 mm dan sudutnya 60 derajat dan kecepatan putar engkolnya sama dengan 180 foot per menit, tentukan kecepatan dalam meter per detik dan percepatan peluncur dalam meter per detik kuadrat. Nah, pertama kita tulis diketahuinya dulu, yaitu R sama dengan 250 mm dan sudutnya 60 derajat dan N nya yaitu 180 rpm. Sebelum itu karena ini disuruh ke satuan meter per detik, jadi kita ubah milimeternya ke meter menjadi 0,25 meter. Nah, ditanyakannya yaitu percepatan dan kecepatan. Jadi jawab untuk rumus percepatan yaitu V R kali W sin
Nah, karena kita belum mengetahui nilai W-nya, itu jadi kita cari dulu, yaitu W kali 2pi kali N sama dengan 2pi kali 180 sama dengan 1131 radian per meter. Caranya 1131 131,42 per 60 sama dengan 18,8571 radian per sekon. Kita udah mendapatkan nilai W-nya. Selanjutnya kita lanjutin, yaitu V sama dengan R-nya yaitu 0,25 dikali W-nya yang udah diketahui tadi, yaitu 18,8571 dikali sin 60 derajat sama dengan 4,08269 meter per sekon. Jadi kita udah mendapatkan nilai percepatannya. Sekarang kecepatannya sama tetapi berbeda, yaitu W kuadrat kali cos sudut sama dengan 0,25 dikali W2 nya, W nya tadi 18,85, yaitu 18,8571 kuadrat kali cos 60 derajat. Jawaban dari kalkulator yaitu 44,4487 meter per sekon kuadrat. Jadi sekian jawaban dari nomor 3. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 yaitu soalnya sebuah mekanisme engkol peluncur dibuat mekanisme membalik cepat. Panjang batang 2 sama dengan 100 mm, panjang batang 3 sama dengan 300 mm. Sementara panjang langkah sama dengan 100 mm dan perbandingan waktu kerja dan waktu balik yaitu 1,2:1. Nah, tentukan percepatan kerja dan percepatan baliknya dalam meter per detik. Nah, di sini terdapat sebuah lingkaran yang dimana sudutnya yaitu 360 derajat. Nah, pertama itu kita diketahui dulu di sini yaitu panjang batang panjang batang 2 sama dengan 100 mm. Sementara panjang batang 3 yaitu 300 mm. Nah, yang diketahui juga yaitu waktu kerja banding waktu balik, yaitu 1,2:1. Nah, yang ditanyakannya yaitu percepatan kerja dan percepatan balik. Nah, dua-duanya yaitu satuannya yaitu meter per sekon. Kita jawab aja. Untuk rumus percepatan yaitu V sama dengan langkah bagi T. Nah, karena langkahnya udah diketahui,
langkahnya belum ya teman-teman. Di sini kita tulis panjang langkahnya. Itu 100 meter ya teman-teman. Nah, panjang langkahnya diketahui 100 meter, namun kita belum mengetahui T-nya. Ya, kita harus cari T-nya terlebih dahulu. Nah, untuk T-nya, cara mencari T-nya sebagai berikut. Itu pertama Q1 per Q2 dikali 1,2 per 1. Dan Q1 sama dengan 1,2 Q2. Q1 tambah Q2 sama dengan sudut dari lingkaran tersebut, yaitu 360 derajat. Satu koma dua Q2 tambah Q2 sama dengan 360 derajat. 2,2 Q2 dengan 360 derajat. Q2 nya kita pindah ruaskan jadi bagi sama dengan 163,64 derajat waktu balik. Kita udah dapat Q2 nya. Q1 nya, rumus Q1 itu yaitu 360 derajat dikurang Q2 sama dengan 360 derajat dikurang Q2 nya, yaitu 163,64 derajat sama dengan 196,36 derajat waktu kerja. Nah, kita udah menemukan Q2 dan Q1 nya. Sekarang kita masuk ke rumus T nya. Itu T1 sama dengan, kita masukkan nilai Q1 nya yaitu 196,36 derajat bagi sudutnya yaitu 360 derajat sama dengan 0,34 second. Nah, untuk T2 nya yaitu kita masukkan nilai Q2 nya itu 163,64 derajat dibagi 360 derajat sama dengan 0,45 second. Nah, kita di sini sudah menemukan nilai T1 dan T2 nya. Selanjutnya kita masuk ke percepatan lagi, yaitu V kerja sama dengan langkah bagi T1 sama dengan langkahnya tadi diketahui 100 mm dibagi T1 nya tadi kita udah dapat 0,54. Ternyata ada kesalahan teman-teman, tadi salah hitung di sini yaitu 0,54 ya. Jadi 0,54. Nah, hasil dari 100 bagi 0,54 yaitu 185,18 mm per sekon. Karena ditanyakan meter per sekon, jadi kita ubah dia ke meter, yaitu menjadi 0,185 meter per sekon. Jadi kita udah mendapatkan nilai V kerjanya. Sekarang kita cari V baliknya. Nah, V baliknya yaitu sama rumusnya, yaitu langkah bagi T2. Untuk langkahnya kita diketahui 100 mm, T2 nya yaitu 0,45. Jadi hasilnya yaitu 2,22 meter per milimeter per sekon.
kita pindah ruaskan menjadi 0,22 meter per sekon. Nah, jadi jawabannya yaitu V kerjanya yaitu 0,185 meter per sekon dan V baliknya yaitu 0,22 meter per sekon. Sekian, terima kasih.